Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana membaca kurva pertumbuhan dan bagaimana perbandingannya kalau seandainya kita sudah menggunakan software untuk menghitung status gizi anak. Sebenarnya dengan kurva pertumbuhan kita bisa mengetahui berapa nilai Z-score seorang anak dan bagaimana status gizinya. Tetapi tentunya membutuhkan usaha yang lebih ya. Kita harus melihat dari kurva ini, ataupun kalau kita ingin menghafal tentu sangat banyak yang harus dihafal. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah software untuk mempermudah mengetahui nilai Z-score dan bagaimana status gizi anak. Tentu fitur ini sangat dibutuhkan oleh dokter anak dalam melakukan analisa terhadap pertumbuhan seorang anak. Baik, kita berikan sebuah contoh yaitu ada anak usia 10 bulan, kemudian berat badannya 6,6 kg. Nah, bagaimana status gizinya? Inilah gunanya kurva pertumbuhan, di mana yang horizontal itu menggambarkan usia dalam satuan bulan, kemudian yang vertikal ini adalah menggambarkan berat badan dalam satuan kilogram. Oke. Kita lihat atau kita hitung ya. Anak ini umurnya 10 bulan. Berat badannya 6,6 kg. Kita lihat di horizontal 10 bulan, kemudian berat badannya 6,6. Kita 6,6. Ini 6 ya. Ini 6,5, ini 7. Berarti setelah 6,5 ada satu garis. Itu adalah 6,6. Kemudian kita lihat titik temunya. Kita lihat titik temunya antara 10 sama 6,6. Nah, maka dia berada di kuartil min 3. Atau nilai Z-score-nya adalah min 3. Nah, seperti itu. Sulit ya kalau seandainya kita masih menggunakan cara manual, menggunakan kurva pertumbuhan ini untuk menghitung pertumbuhan gizi atau status gizi seorang anak. Nah, bagaimana caranya dipermudah menggunakan software? Langsung saja ya kita buka menu rekam medis ya. Ini sebagai contoh, misalkan pasiennya seperti ini. Kemudian kita masukkan nih usia. Kalau usia nanti harusnya otomatis ketika kita menginput pendaftaran, dan berat badan juga otomatis. Sehingga nanti ketika proses rekam medis kita tinggal simpan, datanya otomatis masuk atau tersimpan ke database kita. Tadi usianya 10, kemudian berat badannya 6,6. Kalau kita lihat dari kurva pertumbuhan, harusnya nilai Z-score min 3. Langsung aja kita uji di program apakah benar atau tidak. Kita klik proses, ya benar ya. Z-score-nya min 3, status gizinya adalah berat badan kurang atau underweight. Nah, inilah adalah salah satu kelebihan jika menggunakan software dibandingkan kita harus membaca atau menganalisa data secara manual menggunakan kurva pertumbuhan. Oke, saya kira demikian. Semoga software ini bermanfaat. Terima kasih.